Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam jumpa dengan Mr. Murdani yang akan mengajar anak nanti untuk kelas 2, yaitu mata pelajaran ilmu teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan T. Nanti anak-anak di sini Mr. Murdani akan mengajarkan bagaimana alat-alat komputer di sana. Nanti kita selain teori ada prakteknya anak-anak. Jadi kalau anak-anak kelas 2 kemarin kan mungkin sudah belajar di kelas 1 ya. Sekarang tinggal melanjutkan. Nah, tinggal melanjutkan pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang anak coba perhatikan ya, di sini kita perhatikan anak ya. Sekarang ya kita mulai bab 1. Nah, di sini anak tuh sehat dan nyaman menggunakan komputer. Kalau dulu mungkin anak yang di kelas 1 mungkin bukan seperti ini. Sekarang sudah bagaimana kita menggunakan komputer. Yang pertama kita kondisi komputer. Komputer banyak memantau kegiatan kita. Namun terlalu sering menggunakan komputer tidak baik bagi kesehatan. Badan ngilu, kepala pusing, dan mata perih adalah contoh gangguan akibat sering menggunakan komputer. Coba perhatikan anak ya. Kondisi ruang komputer harus selalu kita perhatikan. Harus bersih, bebas debu, dan tidak boleh panas atau basah. Kenapa? Karena nih coba perhatikan ya anak-anak ya, di sini itu ukuran mata harus arahnya kemana, kira-kira berapa tuh, nanti ada bisa diinin tuh. Coba perhatikan gambar ini anak-anak ya, posisi mata, posisi tangan, posisi duduk. Nanti Mister akan ajarkan di sana pada saat praktek ya, anak ya. Jadi silahkan perhatikan gitu, nanti gambarnya anak-anak bisa lihat di situ ya. Nah, kalau coba perhatikan anaknya, posisi komputer. Pertama, mengatur posisi komputer. Posisi komputer harus diatur agar kita nyaman untuk menatapnya. Atur monitor sejajar dengan pandangan mata lurus ke depan. Nah, lihat kan? Mata ke depan, kemudian mata ini ke bawah. Jadi satu full nih anak-anak ya, monitor tuh di depan tuh, satu full. Coba lihat anak-anak posisi badannya tegak ya. Tegak seperti itu. Dan kemudian posisi tangan lurus, dan ini adalah posisi yang nyaman gitu dalam menggunakan komputer. Nah, kedua coba anak-anak ya perhatikan ya. Kedua ini mengatur posisi keyboard dan mouse. Posisi keyboard dan mouse yang tidak baik akan menyebabkan nyeri pada tangan. Untuk menghindari nyeri, posisi keyboard dan mouse juga harus diatur. Contohnya lihat nih, lihat anak-anak ya, lihat tangan kita di mouse ada di sebelah kanan. Keyboard juga ada di bawah dekat tangan, mata ke depan, dan perhatikan. Ini adalah contoh penggunaan komputer yang baik. Ya, perhatikan anak ya, selanjutnya. Nah, sikap tubuh kita saat menggunakan komputer, nih lihat sikap tubuh kita. Pertama, jarak pandang terhadap monitor. Jarak pandang mata terhadap monitor juga harus diperhatikan. Jangan menatap monitor terlalu dekat. Coba perhatikan tuh. Itu jaraknya ya anak-anak ya, lihat tuh. Kira-kira sekitar 30 cm dan kemudian ke bawahnya tuh. Jadi seperti menyudut 45 derajat lah, seperti itu. Perhatikan semua, itu ada keterangannya semua. Yang kedua, posisi duduk terhadap komputer. Posisi duduk yang baik membuat kita nyaman dalam main komputer. Adalah bentuk tubuh kita harus terjaga agar tulang belakang kita tidak berubah. Akibatnya kita pun tidak sempurna. Pertama, sikap punggung dan pundak, sikap kaki, sikap tangan ketika menggunakan mouse, dan sikap tangan ketika menggunakan keyboard. Coba lihat, perhatikan anak ya, lihat badannya tuh. Mereka tulang belakangnya lurus, kaki ke bawah tuh. Perhatikan semua, mata ke depan menyudut 45 derajat. Dan ini adalah salah satu menggunakan komputer, sikap tubuh kita pada saat kita menggunakan komputer ya. Nah, perhatikan ya semua itu ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, berolahraga dan istirahat teratur. Kalau kita sering menggunakan komputer anak-anak, pertama istirahat teratur ya, istirahat harus teratur. Pertama istirahat ketika menggunakan komputer, istirahat ketika kita menggunakan komputer, istirahat dulu gitu. Nah, kemudian beristirahat 5 menit setelah 1 jam menggunakan komputer. Kalau kita lama menggunakan 1 jam, maka kita harus istirahat 5 menit nih anak-anak ya, jangan sampai 1 jam terus-terusan. Jadi harus istirahat 5 menit. Kemudian kalau kita menggunakan 4 jam,
kita harus istirahat 15 sampai 30 menit ini anak-anak ya. Jadi jangan menggunakan kita menggunakan sampai 4 jam, apalagi kalau anak-anak bisa ke warnet atau kemana gitu ya. 4 jam, maka harus istirahat sekitar 30 menit, berhenti dulu gitu ya. Kemudian untuk mengurangi kelelahan mata, sekali-kali melihat pandangan keluar. Jadi anak-anak nanti kalau saat mata lelah, jangan ke arah monitor. Jadi anak-anak harus keluar itu pandangan gitu, lihat halaman, pemandangan di luar gitu, istirahat dulu gitu ya. Ya nanti dipraktikkan ya kalau seandainya kita sudah tatap muka. Kemudian istirahat setelah menggunakan komputer. Setelah kita menggunakan komputer, beristirahat 7-8 jam sehari dan akan lebih baik jika tidur siang. Jadi anak-anak kalau menggunakan komputer terus terlalu lama, maka usahakan anak ya tidur itu harus teratur. Paling banyak itu 7-8 jam. Dan kemudian usahakan tidur siang setelah kita pulang sekolah atau apa gitu tidurnya. Nah yang kedua, olahraga teratur. Ya, anak-anak ya perhatikanlah kita harus olahraga teratur. Pertama, gerakan jari tangan dengan mengepal dan buka. Nanti saya praktekkan ya, anak-anak setelah kita praktek ya. Jadi jari tangan mengepal dan buka. Berdiri tegak dan tangan ke atas. Putarkan kedua lengan ke arah depan dan belakang. Berdiri tegak, tangan ke bahu kiri sambil bertolak pinggang. Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Ini nanti olahraga ini nanti kita praktikkan ya setelah tatap muka ya anak-anak ya, kita praktikkan ini sebelum kita melakukan komputer. Kita berolahraga dulu sebentar ya, kita 5 menit lah kita berolahraga dulu baru kita duduk di komputer ya anak-anak ya. Nah selanjutnya, nah ini anak-anak ya, kalau kita sering makan komputer maka makanan kita harus bergizi. Makanan yang mengandung vitamin A dapat menjaga mata dari kerusakan. Dan juga makanan berprotein tinggi, kembali pulihkan tenagamu. Jangan lupa selalu minum air putih agar tubuh tetap segar dan minum susu setiap hari untuk memperkuat tulangmu. Ya anak-anak ya. Jadi kalau kita sering main komputer, makanan juga harus dijaga. Bilang ibu atau bapak, makanan harus banyak mengandung vitamin A untuk kesehatan mata ya anak-anak ya. Nah sekarang kalau sudah belajar itu maka kita evaluasi hasil belajar kita nih. Evaluasi bab 1 untuk kelas 2. Pilihlah jawaban yang tepat. Nah anak-anak lihat ya, ada soalnya ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 3 pilihan ganda aja tinggal pilih. Nanti ya setelah kita udah selesai kita akan evaluasi dari hasil kerja kita ya, dari hasil ini kita tes ya anak-anak ya, lihat tuh soalnya udah ada di situ. Kemudian soal selanjutnya, B-nya, isilah titik-titik berikut dengan benar. Nah, kita menggunakan titik-titik untuk menghindari silau cahaya monitor. Nah, anak-anak titik-titik ini harus jawab apa gitu. Letak mouse yang terlalu jauh akan menyebabkan titik-titik. Ya, anak-anak ya, tinggal jawab 1, 2, 3, 4, 5 soal. Nah, kemudian yang C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Ini esai. 1, mengapa terlalu sering menggunakan komputer tidak baik? Mengapa terlalu sering menggunakan komputer tidak baik? Nanti jawablah ininya semampu anak-anak ya. Jelaskan sikap tangan ketika menggunakan keyboard ya. Nanti anak-anak bisa jawab sini. Setelah kita nanti evaluasi setelah kita sudah belajar bab 1 selesai. Ya sampai situ ya anak-anak ya. Mudah-mudahan ilmu komputer di bab 1 ini bermanfaat anak-anak khusus untuk kelas 2 ya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.